Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Sulistyo, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan resume agenda 2, yaitu seputar core value ASN berakhlak, terutama nilai dasar akuntabel dan kompeten. Mari simak bersama. Tahukah teman-teman apa itu akuntabel? Akuntabel adalah kewajiban setiap ASN untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Adapun panduan perilakunya untuk menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, menggunakan kewenangan jabatannya dengan integritas tinggi. Kemudian, apa sebenarnya pentingnya akuntabilitas? Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusi. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Alih-alih demikian, bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja akuntabel? Yang pertama, kepemimpinan. Kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab. Kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan kesembilan, konsistensi. Lanjut materi yang kedua, yaitu core value ASN berakhlak dalam konteks kompeten. Apa itu kompeten? Nilai kompeten merupakan value yang mendorong untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri kita. Adapun panduan perilakunya. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, mengupayakan untuk memberikan yang terbaik. Teman-teman, ternyata ada 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi loh, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini selaras dengan makna kompetensi, yaitu perpaduan aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi ini menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Terakhir, saya bagikan tips and trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Yang pertama, buat agenda belajar, yang maksudnya adalah itu mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Kemudian kedua, tentukan gaya belajar, yang berarti setiap orang kan memiliki gaya belajar masing-masing. Tentukan apakah saudara termasuk seseorang yang bertipe visual, atau auditory, atau kinestetik. Kemudian ketiga, tak lupa istirahat yang cukup ya, karena istirahat ini termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Keempat, hindari gangguan belajar. Nah, yang berarti aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Apalagi kalau belajar tiba-tiba ada ayang, WA, atau telepon. Nah, janganlah diangkat dulu ya. Kelima, cari suasana yang tepat. Maksudnya, semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Maka, tentukanlah suasana yang tepat untuk diri sendiri. Keenam, belajar atau sharing bersama teman atau jejaring. Nah, selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman itu akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Nah, belajar dengan sistem diskusi biasanya menambah khazanah keilmuan, pengalaman, membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Ya baik, demikian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.